Sidak, kenalin aku Arin dari Kedokteran Angkatan 2022 sebagai host Sidak di episode kali ini. Nah, kita nanti akan tanya-tanya ke talent-talent atau mahasiswa anak Kedokteran FK UNER tentang gimana sih survival skills dan juga tips and trick selama berada di Fakultas Kedokteran. Ikutin terus ya sampai akhir. Halo, boleh kenalan dulu nama sama angkatannya? Aku Syafira Dwi dari Angkatan 2022. Halo, aku Askal dari Angkatan 2023. Halo, aku Kiber dari Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin aku Dini dari Angkatan 2022. Aku Diva dari Angkatan 2022. Aku Juan dari Angkatan 22. Aku Renhan dari Angkatan 22. Meita dari Angkatan 22. Aku Opi dari Angkatan 22. Oke, jadi aku mau tanya nih untuk pertanyaan yang pertama, menurut kamu skill non akademik apa sih yang paling wajib dimiliki sama anak kedokteran? Oke, kalau menurut aku skill non akademik yang wajib dimiliki kalau anak kedokteran itu adalah stress management. Karena kan kita tahu kalau di FK ini bukan cuma akademiknya aja yang bikin stres, tapi non akademiknya juga kayak kepanitiaan, organisasi, dan juga tugas lainnya. Jadi penting banget untuk bisa stress management. Jujur problem solving karena di FK banyak masalah. Karena ya itu tadi ya banyak masalah banget, jadi kayak wajib bisa untuk menyelesaikan masalah seefektif mungkin. Menurutku juga sebenarnya sama sih, kayak problem solving sama kayak time management mungkin ya, karena itu sangat dibutuhkan kalau misalnya kalian ikut organisasi dan juga pengen nilai akademik kalian tetap bagus. Kalau aku sih time management ya. Aku menjaga mental health number one. Kalau time management ini kayak kita butuh balance antara belajar sama waktu main kita gitu. Ya, menjaga mental health juga sebenarnya mirip sih sama kayak Meta tadi. Jadi kayak perlu menjaga mental kamu untuk ujian selanjutnya lagi gitu. Jadi kayak ya. Kalau menurutku komunikasi mungkin ya. Microsoft Office sama Google Office. Karena komunikasi itu penting untuk kita bersosialisasi dengan teman, dengan dosen, dengan cutting. Karena masih banyak yang nggak bisa dan itu nanti diperlukan di FK. Menurut aku ada skill untuk bisa manage waktu karena waktu itu penting banget di FK. Yang kedua menurut aku skill problem solving karena pastinya dalam proses berkuliah di sini akan ada banyak masalah dan perlu diselesaikan. Yang kedua ini strategi kamu apa sih kalau ngerasa stres atau overwhelmed sama kegiatan-kegiatan kuliah kayak ujian, praktikum, organisasi, dan kegiatan lainnya? Oke, kalau strategi dari aku itu biasanya aku tulis dulu semua to-do list yang harus aku lakuin dan aku bakal ngerjain dari yang mana aku bisa. Jadi aku bisa menyicil apa-apa saja yang bikin aku stres. Dan kalau aku udah menyicil semua itu, aku bakalan melihat tugas-tugasku lagi dikit lagi. Jadi aku udah gak stres lagi. Jadi aku gitu sih. Kalau aku sih bakal ketemu sama teman-teman aku, main PS, ngobrol bareng dan lain sebagainya. Pokoknya sama teman. Oke, kurang lebih sama, aku juga lebih prefer sama teman-teman, tapi aku lebih suka kegiatannya kalau banyak geraknya, jadi kayak lari atau main pingpong gitu. Kalau aku berdoa sih, berdoa. Tidurlah selagi engkau bisa tidur. Kalau aku sih biasanya, kalau kita nge-mall guys. Nge-mall. Soalnya ya itu tadi kayak kembali lagi kita butuh refreshing ya guys ya, biar otaknya nggak ngehang. Jujur kalau lagi stresnya pasti kayak ya udahlah ya kita bawa santai aja dulu. Tapi nangis juga nggak apa-apa kalau mau nangis. Kayak tinggal tidur juga sih. Biasanya aku pergi ke TP. Makan guys, makan apapun yang kalian mau, makan aja pokoknya. Sip, jadi untuk pertanyaan ketiga nih, pernah nggak sih kamu ngalamin mental breakdown selama kuliah dan gimana cara kamu buat bangkit lagi? Oke, kalau mental breakdown kayaknya pernah dikit ya. Karena pastinya kalau segala macam hal yang ada di FK itu terjadi karena ada tujuannya. Misalkan kamu mungkin disuruh belajar lagi lebih banyak atau kamu biar lebih inget lagi materinya apa. Jadi kita harus bisa ngambil sisi positifnya dulu biar kamu nggak merasa itu terlalu overwhelming atau terlalu memperburuk keadaan kamu. Coba untuk dikerjain dikit-dikit dan dicicil. Dan kalau aku biasanya aku suka jalan kasih makan makanan kucing, ketika kucing di FK atau menjalan-jalan, jadi buat aku lebih happy sih kayaknya. Jujur sering ya ngatasinnya mungkin nangis dulu ya, dipuas-puasin, terus paling curhat ke teman-teman, ke orang tua kalau nggak malu ya. Terus paling keluar aja sih, kayak ketemu teman-teman lagi gitu. Jujur aku juga sama sih, paling kayak tidur nangis.
Sering banget, Sih. pernah. Jadi kayak ya udah dinangisin, terus kayak ya udah bangkit lagi. Ya, seperti itu. Aku sama sih, juga sama kayak Opi gitu. Oke, jujur aku pernah ngalamin ini kayak beberapa kali dan solusinya adalah biasanya aku nulis apa yang aku alamin di hari itu dan akhirnya bakal aku jadiin buat evaluasi ke depannya. Oke, kalau aku juga pernah, tapi kalau aku solusinya sangat simpel, aku tidur. Kalau aku belum pernah, karena aku punya hobi juga. Pernahnya breakdance. Jadi itu healing aja, jalan-jalan, cari makan, cari tempat yang unik. Udah itu aja. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Jadi, barang apa sih yang menurut kamu itu wajib ada di tas anak kedokteran? Oke, kalau aku kalau di FK itu wajib banget bawa tab ataupun alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk bisa belajar. Karena kan kalau di FK ini kita lebih paperless kan, kita pakainya dari PPT, jadi bisa buka pakai pakai tab kalian, iPad ataupun tab lainnya. Jadi penting banget untuk buat bawa tab supaya bisa belajar, entah itu di perjalanan sambil makan. Ya itu boleh banget sih, tab paling penting. Kalau aku iPad, Tumbler tuku. kalau iPad nih kayaknya semua anak FK pasti juga butuh sih guys, pasti tahu kenapa. Kalau tumbler aku sendiri minumnya banyak, jadi kayak biar nggak boros aku bawa tumbler gitu. Kalau yang paling wajib ya HP lah tentunya. Pulpen, nggak ada yang pernah bawa pulpen. Yang wajib ada di tas anak kedokteran adalah KTM UNER. Ya, kalau gitu aku ini deh, aku power bank karena biasanya anak FK bawa banyak device. Jadi ada baiknya bawa cadangan energi. Kalau barang yang bener-bener wajib ya buat anak FK ini pasti harusnya iPad. Karena kayak kita iPad kids banget, kayak iPad harus bawa. Karena kalau nggak ada iPad aku nggak bisa hidup. Dan buat yang aku iPad-nya WiFi only, HP itu penting banget. Jadi nggak perlu bawa dompet, kris pun bisa. Jadi kita lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir, kalau kamu cuma punya 10 detik buat kasih tips ke adik tingkat nih, saran apa sih yang mau kamu kasih? Oke, kalau tipsnya itu dari sekarang jangan nunda-nunda kerjaan, jangan nunda-nunda belajar karena nanti di akhir pasti bakalan banyak banget hal-hal yang harus kamu lakuin. Nah, kalau kamu nunda-nunda sama yang tadi, kau bakalan kelibuhan sama hal-hal yang sebelumnya harus kamu kerjain. Jadi dari sekarang jangan nunda-nunda, oke? 1, 2, 3, tetap semangat ya. Pokoknya jaga mental health guys. Nilai kalian gak mencerminkan kalian akan menjadi dokter seperti apa, maka belajarlah buat jadi dokter yang baik, bukan buat mencari nilai yang baik. Oke, jangan takut ambil kesempatan karena semuanya kasih pembelajaran buat kalian. Carilah versi terbaik diri kalian dalam cara kalian masing-masing. Jangan lupa perluas relasi dan cari hobi yang membuat kamu menyenangkan. Sesuaikan work-life balance biar gak terlalu berat di kamu. Buat yang belum masuk FK, nggak usah. Buat yang udah masuk, semangat. Ya jujur kalau yang udah terlanjur kecemplung ke FK ya udah semangat ya guys, jalanin sampai akhir. Gitu aja. Itu tadi kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang luar biasa dari teman-teman kita semua di FK UNER. Nah, jangan lupa ikuti keseruan kita yang lainnya di episode sidak berikutnya. See you! Dadah! Hai. Bye-bye. Sampai jumpa teman-teman.